Malaysia, negara dengan konsentrasi WNI atau warga negara Indonesia terbanyak di dunia, berjumlah kurang lebih 3 juta WNI. Volume pelayanan publik KBRI Kuala Lumpur dapat mencapai 1.000 hingga 1.200 orang per hari. Pada tahun 2021, KBRI telah menerbitkan setidaknya 25.000 dokumen keimigrasian paspor dan SPLP. Sepanjang tahun 2021, KBRI Kuala Lumpur telah menangani 483 kasus keimigrasian, 818 kasus ketenaga kerjaan, 227 kasus pidana WNI, 726 kasus WNI PMI sakit, melahirkan, terlantar, maupun WNI dengan anak-anak atau meninggal, serta memfasilitasi pemulangan 7.384 orang WNI PMI. Latar belakang PMI yang beragam memberikan kompleksitas tersendiri bagi pelayanan publik KBRI seperti tingkat literasi rendah dan pendidikan rendah. Inovasi pelayanan publik di mana KBRI Kuala Lumpur menerapkan digitalisasi sistem pelayanan dan pelindungan melalui temu janji online pada https://antrean.kbrikl.id guna pengurusan dokumen keimigrasian seperti paspor, SPLP atau surat perjalanan laksana paspor, dokumen kekonsuleran, ketenaga kerjaan, kewarganegaraan, serta dokumen perdagangan dan pendidikan. KBRI juga membuka jalur komunikasi secara intensif melalui media sosial utamanya Facebook, Instagram, Twitter, dan WhatsApp. Lagi Pak, mau bikin paspor. Pelayanan publik yang berorientasi pada inovasi pelayanan secara digital, KBRI Kuala Lumpur telah mengembangkan sejumlah mekanisme pendaftaran layanan secara online untuk mencegah mismanagement layanan serta mencegah praktek percaloan. Inovasi tersebut telah tertuang dalam dokumen kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2019 dan tahun 2022 yang telah diajukan KBRI Kuala Lumpur dengan tema proposal KBRI KL Zaman Now. Inovasi yang dikembangkan sejak Juni 2020 hingga kini yakni antrian cara online atau Ancol. Sebelum pandemi COVID-19, tingkat kepadatan pemohon pelayanan di KBRI Kuala Lumpur setiap harinya sangat tinggi, tidak pernah berhenti selama 24 jam. Pemohon bahkan memilih untuk tidur di area KBRI hanya untuk mengantri. Dengan mewabahnya COVID-19, KBRI Kuala Lumpur terus mendorong terobosan agar tidak ada penumpukan pemohon sekaligus memberlakukan protokol kesehatan demi pelindungan bersama. Untuk itu, KBRI mendorong pemohon untuk memanfaatkan inovasi layanan Ancol atau antrian cara online sehingga tidak antri secara walk-in. Pemohon tidak lagi perlu datang ke KBRI malam hari sebelumnya, melainkan bisa mendaftar dari kediaman masing-masing. Cukup dengan memasukkan data identitas, pemohon dapat memperoleh tanggal temu janji dan hanya perlu datang ke KBRI di tanggal tersebut. Mereka cukup mendaftar online, datang pada tanggal dan jam yang dipilih, serta mengikuti proses di KBRI maksimal 1 jam. Kirim paspor pakai pos atau KIPAS.
Inovasi ini terselenggara untuk mengurangi kepadatan di KBRI. Paspor yang sudah selesai pembuatannya akan dikirim via pos memanfaatkan program inovasi KIPAS atau kirim paspor pakai pos. Para pemohon yang telah selesai pembuatan paspor barunya akan diminta untuk mendatangi kantor pos terdekat dengan kediamannya untuk dapat menerima paspor baru mereka dengan menunjukkan identitas yang bersangkutan. Program ini dapat terlaksana atas kerjasama antara KBRI Kuala Lumpur dan Pos Malaysia. Sistem layanan ambil cepat imigrasi berbarcode atau SILACI. Berbeda dengan layanan KIPAS untuk pemohon paspor baru, pemohon SPLP tetap harus kembali ke KBRI dalam 4 hari kerja karena mereka tidak memiliki identitas yang dapat digunakan untuk pengambilan di kantor pos. Pengambilan SPLP memanfaatkan inovasi SILACI atau Sistem Layanan Ambil Cepat Imigrasi Berbarcode yang mempercepat proses pengambilan. Community Learning Center atau CLC. Program Community Learning Center atau CLC dan Sanggar Belajar atau SB di Malaysia merupakan satu-satunya pelayanan pendidikan berjumlah besar yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia di luar negeri bagi anak-anak WNI PMI tidak berdokumen. Saat ini terdapat 409 CLC di Sabah dan Sarawak dan 17 SB di Semenanjung Malaysia dengan total murid sebanyak kurang lebih 19.000 siswa. KBRI juga terus berupaya melakukan pembukaan SB dan CLC baru dan pembuatan dokumen kewarganegaraan bagi anak-anak WNI PMI tidak berdokumen yang menjadi pembuka akses mereka terhadap pendidikan. Warung konsuler atau pelayanan jemput bola merupakan mekanisme pelayanan jemput bola di mana tim KBRI Kuala Lumpur yang terdiri dari fungsi-fungsi terkait seperti konsuler dan imigrasi mendatangi kantong masyarakat WNI PMI. Hal ini dilakukan guna memberikan layanan kekonsuleran dan keimigrasian langsung kepada para WNI PMI yang mengalami kesulitan menjangkau atau mendatangi KBRI Kuala Lumpur. Meja amal yaitu interaksi duta besar dengan masyarakat Indonesia atau debottlenecking. Setiap harinya, meja amal selalu ditempati oleh Dubes RI dan perwira piket yang terdiri dari home staff secara bergiliran. Dubes RI selalu berada di meja amal kecuali terdapat agenda acara lainnya, sedangkan perwira piket akan selalu standby di meja amal. Meja amal ini sangat bermanfaat guna mempermudah atau membantu pemohon yang mengalami kesulitan, di mana pengambilan keputusan dapat segera diambil langsung oleh Dubes RI maupun oleh perwira piket yang sedang bertugas. KBRI Kuala Lumpur mencanangkan komitmen atas pembangunan zona integritas atau ZI menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Pencanangan pembangunan zona integritas dilakukan melalui penandatanganan dokumen fakta integritas oleh pimpinan dan seluruh pejabat KBRI Kuala Lumpur pada 20 April 2022. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur dalam manajemen pelayanan, KBRI telah membangun SOP untuk menjamin pelayanan publik dapat diberikan sistematis, efisien, dan efektif. SOP tersebut telah dievaluasi sehingga memperoleh sertifikat berstandar ISO. SOP yang diterapkan yakni SOP Mikroproses Bisnis KBRI Kuala Lumpur, SOP Paspor, SOP Visa, SOP Keimigrasian. Dalam menyebarluaskan informasi pelayanan, KBRI juga memanfaatkan teknologi informasi serta menerapkan komitmen keterbukaan informasi. Facebook Live misalnya, di mana Duta Besar RI beserta staf KBRI menyampaikan informasi perkembangan terkini kebijakan ketenagakerjaan, keimigrasian, jalur transportasi termasuk kebijakan COVID-19, layanan dan perlindungan WNI. Penataan sistem manajemen SDM dikembangkan oleh KBRI Kuala Lumpur untuk meningkatkan profesionalisme SDM guna meningkatkan ketaatan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM, peningkatan disiplin SDM, meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur. KBRI Kuala Lumpur menjadi perwakilan RI dengan jumlah staf terbesar di seluruh dunia dengan komposisi 36 orang home staff, 132 orang lokal staff, dan 32 orang tenaga harian lepas. Dengan jumlah SDM tersebut, manajemen pengelolaan SDM menjadi penting bagi optimalisasi pelayanan publik yang cepat, akuntabel, profesional, dan efisien, dengan membuka kesempatan kepada para staf untuk memperoleh bimbingan teknis dan pelatihan, serta transfer of knowledge guna pengembangan berbasis kompetensi.
Sebagai wujud pertanggungjawaban perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kegiatan, dan penggunaan anggaran, KBRI telah mengimplementasikan Rencana Strategis 2020 hingga 2024. Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau AKIP KBRI Kuala Lumpur 2020 telah mencapai angka yang sangat baik, yakni 76,99 atau 97,46% dari target 79 atau BB. Kinerja KBRI Kuala Lumpur juga telah memperoleh capaian sangat baik pada tahun 2021 dengan nilai capaian kinerja organisasi atau NCKO sebesar 97,78% serta capaian kinerja anggaran mencapai 95,37%. Dalam rangka penguatan pengawasan, KBRI Kuala Lumpur meningkatkan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, yakni dengan mendorong kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara, pencegahan penyalahgunaan wewenang, serta meningkatkan sistem integritas dalam upaya pencegahan KKN, termasuk khususnya pelayanan publik. KBRI Kuala Lumpur juga menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah guna pelaksanaan penilaian risiko atas pelaksanaan dan kebijakan. Dokumen pelaporan LHK ASN dan LHKPN oleh seluruh pejabat KBRI juga dilakukan sesuai amanat kewajiban oleh Kementerian PAN-RB. Sebagai perwakilan Citizen Service, KBRI Kuala Lumpur terus meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk membangun kepercayaan dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang berbasis digital dapat mencapai target pelayanan yang lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau yang tercermin kepada indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagai langkah perbaikan ke depan, KBRI Kuala Lumpur terus berbenah diri serta berinovasi dalam memberikan layanan terbaik kepada WNI. KBRI Kuala Lumpur mengembangkan sistem pelayanan terpadu berbasis IT dengan aplikasi yang mudah dan sesuai dengan kebutuhan WNI di Malaysia. Dua inovasi yang sedang dikembangkan yaitu SIPermit atau Sistem Penempatan Pekerja Migran Indonesia Terintegrasi dan pembayaran cashless atau non-tunai untuk pelayanan publik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu nama siapa? Rohama. Oh iya. Asalnya pundi? Asalnya Malang. Oh, tinggal saya Niki di mana? Di Setapak. Setapak. Oke. Urus apa, Ibu? SPLP. Oh, SPLP. Bagaimana? Gampang ora? Gampang. Cepat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Oh, cepat sekarang. Cepat. Selamat siang, siapa namanya Mas? Saya Mahfud Budiono, Pak. Nah, sekarang sedang apa nih? Sedang uruskan SPLP anak-anak biar mendapatkan akses pendidikan selanjutnya seperti sanggar bimbingan misalnya. Kalau melihat dari sisi pelayanan, sekarang bagaimana? Pelayanannya sekarang lebih cepat ya, lebih ramah orang-orangnya juga, mulai dari security sampai Pak Dubes sendiri responsif banget kalau di Messenger, di FB gitu. Nah, kalau dari sisi perlindungannya gimana pelayanannya? Kalau dari sisi perlindungannya, sebab di sini banyak ormas dan masyarakat kita sudah juga banyak, jadi memang baguslah selama ini KBRI sudah bekerja sama dengan ormas dan responsif banget. Jadi setiap ada kasus itu ditindaklanjuti dengan cepat. Selamat sore. Sore Pak. Siapa namanya? Nama saya Evi Mahmud. Dari mana? Dari NTT. Ini bergerak sebagai apa? Saya bergerak sebagai relawan pribadi atau secara personal untuk membantu kawan-kawan atau PMI yang bermasalah di sini. Saat ini sedang ada apa di KBRI? Saya datang mengantar salah satu PMI yang saya selamatkan dari majikan, yang saya ambil dari Mersing untuk membuat aduan ke bagian tenaga kerja di KBRI Kuala Lumpur. Bagaimana pelayanan di KBRI sekarang? Alhamdulillah pelayanan KBRI Kuala Lumpur luar biasa, mulai dari security sampai ke tingkat atas. Pak Dubes Hermono Kail sangat membantu kami relawan yang ada berhubungan dengan masalah-masalah PMI yang ada di luar. Dari perlindungannya juga bagaimana? Perlindungannya luar biasa, yang memerlukan perlindungan hukum, didampingi secara hukum, dan bisa pendampingan untuk biaya, mereka yang memerlukan biaya juga, alhamdulillah mendapat bantuan dari KBRI Kuala Lumpur.
Kenalkan diri saya, nama saya Alex Ong, seorang aktivis lapangan di Malaysia daripada Yayasan Migran Care. Saya lihat banyak perkembangan progresif yang sedang berlaku di KBRI dan kita harap program transformasi dan proaktivisme daripada administrasi KBRI terus maju dan terus mendukung pelayanan. Pada detik ini adalah waktu pelayanan yang terbaik selama perjuangan saya 22 tahun oleh KBRI untuk membela nasib TKI dan PMI yang berada di Malaysia. Ya, dengan ini saya juga sangat mengucapkan selamat pada tim Pak Dubes di KBRI Malaysia terus maju dan terus berjuang untuk membantu PMI dan WNI yang ada di Malaysia. Terima kasih. Nama saya Abdul Rafiq bin Abdul Rajiz, Ketua Eksekutif Construction Labour Action Center Berhad atau lebih dikenali sebagai CLAB, sebuah anak syarikat di bawah Kementerian Kerja Raya dan fully subsidiary dari Construction Industry Development Board ataupun CIDB, yang bertugas untuk membawa masuk TKI secara langsung daripada seluruh pelosok Indonesia, sama ada di Jawa Tengah, Jawa Timur dan mana-mana kawasan bagi sektor pembinaan di Malaysia. Dan umumnya seperti semua sedia maklum, pada saya Kedutaan Indonesia telah banyak memberi manfaat kepada pihak CLAB khususnya bagi merekrut TKI yang datang dari jauh dari Indonesia, yang memberikan kami pelayanan dari segi pembuatan pasport, visa, calling visa dan sebagainya, pengurusan pulang pekerja asing, kemasukan dan segala yang berkaitan dengan pekerja asing berkaitan di sektor pembinaan. Alhamdulillah, pihak kedutaan right from top dari kepimpinan Bapak Duta Besar yang sebelum ini hingga kini, Bapak Duta Besar Pak Hermono telah memberikan kerjasama yang sangat baik dan memberikan kami banyak ruang untuk berbicara bagi menyelesaikan masalah-masalah mengenai TKI. Semua sedia maklum, menguruskan pekerja asing dan TKI bukannya satu perkara yang mudah. Jadi ini adalah pada saya satu penghormatan pada CLAB untuk memberikan penghargaan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia kerana membantu kami dari segi banyak aspek. Tahun 2022 adalah tahun KBRI Kuala Lumpur berkomitmen mewujudkan reformasi birokrasi untuk pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Pencanangan pembangunan zona integritas di KBRI Kuala Lumpur menuju WBK dan WBBM tahun 2022 telah diluncurkan pada 20 April. KBRI Kuala Lumpur merupakan perwakilan Republik Indonesia dengan volume pelayanan tertinggi di dunia dengan jumlah pelayanan 1.000 hingga 1.200 per hari. Kompleksitas dan keberagaman profil pengguna layanan di sini merupakan tantangan tersendiri bagi kami untuk melaksanakan visi dan misi pelayanan publik yang prima. Untuk mengoptimalkan pelayanan dan perlindungan kepada WNI PMI yang demikian kompleks dan sebaran yang luas, KBRI melibatkan kelompok dan organisasi masyarakat untuk mendukung tugas-tugas pelayanan. Kami senantiasa mendorong segenap unsur KBRI Kuala Lumpur untuk saling bersinergi, terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, cepat, akuntabel, dan profesional. Kami berkomitmen untuk terus melanjutkan layanan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menekankan pentingnya empati dan keberpihakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan mengusung slogan KBRI KL SIP, keberpihakan, berempati, ramah, inovatif, komitmen, layanan prima, sinergi, integritas, profesional. KBRI Kuala Lumpur siap membangun zona integritas menuju WBBK dan WBBM. KBRI KL SIP siap.